selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Masih bersemangat ya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang teknologi. Ya, pelajaran kita sedikit berbeda. Kalau biasanya kita belajar tentang, hari ini kita belajar tentang teknologi. Ada yang pernah mendengar apa itu AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Pernah, Pak. Ya. Kecerdasan buatan ya, Pak. Betul sekali, kecerdasan buatan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita mulai dulu pelajaran kita dengan berdoa. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah siap untuk belajar ya? Siap. Bapak mengenalkan ke kalian yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu adalah teknologi terbaru. Ya, teknologi itu disisipkan ke berbagai macam media. Contohnya seperti di WhatsApp. Ya, ada ya? Namanya apa? Meta. Ya, dan di berbagai hal yang lainnya. Ada yang pernah membuka TikTok? TikTok itu menggunakan AI. Karena apa yang baru kalian searching atau cari, AI akan membacanya. Maka untuk pencarian berikutnya secara otomatis aplikasi akan menampilkan seperti apa yang kita cari atau pilihan yang kita cari sebelumnya. Tadi sebelum masuk Bapak sudah mempersiapkan segala sesuatunya karena Bapak mau kita belajar dengan konsen. Di meja yang ada tadi Bapak pinjam supaya nanti kita berkelompok saja karena kita orangnya sendiri, kita mengerjakan pekerjaan. Hari ini kita belajar tentang aplikasi Scratch. Ya, nah Scratch itu merupakan sebuah aplikasi yang dibuat untuk lebih mengenalkan kita terhadap artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kenapa? Karena dalam aplikasi Scratch itu tadi ya kita bisa memberikan perintah-perintah tertentu, aplikasinya merespon sehingga nanti akan menjadikan sebuah animasi, menjadikan sebuah interaktif ya yang nanti akan kita praktekkan bersama. Nah, AI sendiri atau artificial intelligence sendiri bisa dibilang baru-baru saja menjadi suatu hal yang mendunia, ya, karena memang dibuat dan dikembangkan untuk membantu pekerjaan manusia, ya, memudahkan pekerjaan manusia dalam berbagai jenis pekerjaan, hanya tidak mengganti fungsi kita sebagai manusia. Ada beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan oleh AI dan harus dikerjakan kita sebagai manusia. AI itu kalau mudahnya, simpelnya adalah sebuah robot yang harus kita beri perintah. Hanya robot itu sudah diprogram dimasukkan berbagai data sebagai kecerdasannya. Jadi ketika kita memberikan sebuah perintah ke robot itu, maka robot itu merespon dengan apa saja yang sudah dimasukkan ke dalam database-nya. Total kemampuan berpikirnya. Ya, teknologi AI memungkinkan robot itu hampir menyerupai manusia.
walaupun ada beberapa kekurangan, ya karena mereka juga dibuat oleh manusia. Ya. Jadi tidak semua hal bisa dikerjakan dengan AI. AI dibuat dikembangkan oleh pengembang adalah untuk memudahkan pekerjaan, bukan mengganti. Nah, baiklah, supaya kita lebih mudah memahami, ya, tadi sudah Bapak siapkan laptopnya, kita akan belajar aplikasi Scratch, kita akan mengenal dulu, ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak jelaskan sekali lagi, Scratch itu adalah sebuah aplikasi. Artinya aplikasi itu dibuat. Ya, kalau dibuat berarti ada kemungkinan bisa error. Atau error itu artinya tidak sesuai dengan harapan, ya, karena dia juga mempunyai kemampuan yang juga terbatas. Sampai di sana bisa dipahami? Baik, tunggu sebentar. Sebelum kita mulai, kita akan melihat dulu ya bagaimana video tentang fungsi Scratch itu sendiri. Nah, supaya lebih mudah kita berkelompok saja ya. Kursinya diletakkan di sini supaya semuanya bisa melihat laptop. Paris ke sini, Paris. Ke sini. Said, ke sini Said. Duduk di sini Said. Supaya mudah kita buat di satu kelompok saja ya. Ke sini. Diletakkan di sini. Ya, kursinya letakkan di sini. Sebelah sini. Karena kita medianya terbatas ya, terpaksa kita menggunakan satu kelompok saja. Silakan. Nah, dari sini supaya kelihatan. Kelihatan dari situ? Kelihatan? Baik, kalau kelihatan. Sekarang menggunakan media HP ini ya. Kalian akan melihat video bagaimana perintah yang sudah dimasukkan ke dalam Scratch tadi ya, sehingga bisa menjadi sebuah animasi yang bergerak. Ya, animasinya bisa kita ubah-ubah, tetapi sekarang yang kita pakai adalah bentuk kucing. Ya, jelas? Ya. Sekarang perhatikan videonya, Bapak letakkan sini ya. Sekarang perhatikan videonya, silakan Bapak kasih waktu. Kalau kurang jelas ke situ ya, karena kita medianya terbatas, mohon dimaklumi. Silakan Bapak kasih waktu dulu. Perhatikan di sana bagaimana perintah-perintah itu dimasukkan ya. Kemudian kucingnya akan bergerak sesuai perintah yang sudah kita masukkan. Nanti kita akan praktekkan ya. Bagaimana caranya kita memberi perintah kepada kucing itu ya. Ada dua tempat. Sisi sebelah kiri kita melihat, di sanalah kita memasukkan perintah. Sisi sebelah kanan adalah eksekusi atau action dari animasi yang kita beri perintah. Ya. Silakan pastikan dulu. Nanti kita akan praktekkan lebih jauh. Seperti itu ya. Kita hanya memasukkan perintah. Perintah itu adalah kode atau coding. Ya.
coding itu kita masukkan perintah, itu bisa kita modifikasi ya. Nah, untuk bergerak itu nanti Bapak ajarkan kita menggunakan yang namanya flag atau bendera ya, juga menu-menu yang lainnya supaya kita jelas. Karena hari ini ya kita akan belajar ya, atau mencoba menggunakan ya, script tentang memasukkan perintah kepada sang kucing tersebut. Nanti hasilnya akan menjadi animasi yang singkat. Ya, sudah selesai ya videonya? Sudah melihat sedikit ya? Baik, berikutnya supaya pemahaman kita lebih dalam, Bapak akan mempraktekannya kepada kalian. Bapak sudah membuat beberapa kode di situ ya, sebelumnya, supaya kalian memahami bagaimana langkah-langkah dasarnya. Sebentar Bapak ambil mouse dulu. Baik ya, kalian perhatikan layarnya. Nah, perhatikan layarnya. Ya, Bapak dari sini saja, karena masih terjangkau. Ya, masih terjangkau. Nah, perhatikan ya, di bagian sebelah kiri kalian melihat layar itu adalah di mana tempat kita memasukkan kode-kode perintah. Ya. Kita sepakati kode apa perintah? Perintah saja ya, supaya mudah dipahami. Kita memasukkan perintah yang nantinya akan dilaksanakan oleh kucing itu tadi ya, yang melakukan apa saja yang kita perintahkan ya. Nah, kita coba. Nah, ini. Nah, yang Bapak klik ini artinya adalah bergerak ke kanan. Ya. Ini Bapak geser ke sini, kemudian kita klik actionnya. Nah, lihat, kucingnya pun akan bergerak ke kanan. Kita coba ke arah yang lain. Kita coba kucingnya mundur ke belakang. Kita coba, kita masukkan perintahnya dan kita jalankan actionnya. Nah, lihat, setiap kita memberikan perintah, maka si animasi kucing tadi akan ya merespon dan bergerak sesuai dengan yang kita perintahkan. Baik, ya, supaya kita lebih jelas, nanti mungkin ada baiknya beberapa orang kita praktekkan. Cuma sekarang Bapak kasih tugas dulu, ya. Kalian satu kelompok saja ya, karena kita orangnya sedikit. Nanti berdiskusi kira-kira nanti atau menentukan apa saja perintah yang mau dijalankan untuk si kucing ini. Nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi. Kita buat 2 kelompok aja ya. Nah, masing-masing 4 orang. Sebentar, Bapak berbicara. Kelompok pertama silakan buat nama dan anggota kelompoknya. Kelompok kedua silakan
buat nama dan nama anggotanya, ya. Oke. Nanti kalian berdiskusi, ya, menentukan. Silakan nanti yang 4 orang mungkin ke sini dulu atau tetap di tempat gimana? Tetap di tempat saja ya, supaya kita tidak membuang-buang waktu. Yang 4 orang silakan berdiskusi, yang 4 orang silakan berdiskusi ya. Tentukan apa saja nanti perintah yang akan kita berikan untuk kucing ini. Paham tugasnya? Silakan bekerja, silakan didiskusikan. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Baik, Pak. Silakan ditentukan apa saja nanti perintah yang akan diberikan kepada Sprite atau kucing itu tadi. Silakan dulu. Silakan ya, tentukan perintah-perintahnya.
masukkan nanti kode atau perintah yang akan dilaksanakan atau dikerjakan oleh lightning tadi ya. Nah setelah ini masing-masing kelompok akan bergantian, kita akan memasukkan perintah yang kalian diskusikan dengan satu kelompok tadi ke dalam aplikasi Scratch ini. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Nanti kita akan melihat bagaimana sprite atau kucing animasi ini nanti bergerak sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap semuanya, nanti perkelompok akan bergantian untuk mempraktekannya. Ini dari kelompok 1. Hasil dari kelompok 2 mana? Hasil diskusinya. Nah, supaya mudah kita mempraktekannya, sekarang semuanya ke belakang sini. Semuanya ke belakang, kita berdiri saja. Semuanya ke belakang. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah situ. Kita akan bergantian. Siapa yang lebih dulu, kelompok 1 atau kelompok 2? Ya, supaya adil sulit dulu. Salah satu. Hasilnya menang. Berarti yang kalah yang lebih dulu. Ya, kelompok 2 tunggu dulu di situ. Di sini mundur sedikit. Perhatikan kelompok 1 yang bekerja. Baik, kelompok 1 silakan ke sini semuanya. Ya. Nah, meskipun jauh itu masih kelihatan ya. Seperti ini saja. Kalian perhatikan dari belakang ya. Kita ke bawah. Dan di sini saja, nanti tidak kelihatan. Ya, silakan sini, kelompok 1. Kita praktekkan. Sudah siap? Baik. Nah, yang pertama kalian sudah menentukan perintah untuk kucing ini atau sprite ini adalah bergerak ke depan ya. Ini menunya ya. Menunya yang sudah Bapak siapkan itu kita klik, kemudian kita pindahkan, kita tentukan jaraknya seperti apa, jarak jeda untuk dia bergerak, menunya ya, kita masukkan dulu. Oke. Kemudian maju ke depan. Maju ke depan, ini ya. Jadi ini kita klik, kita drag istilahnya, kita masukkan ke sebelah kiri, kita melihat, lepaskan. Nah, kemudian kita berikan komando di sini atau perintah. Nah, lalu selanjutnya hit sini hit. Berputar. Nah, berputar. Ini adalah perintahnya. Kita masukkan ke samping sini. Kemudian kita klik benda atau isinya.
Ya, nggak apa-apa perintahnya. Lebih banyak perintah lebih baik. Ini kayak saya Bi. Nah, bergerak ke dia sesuai dengan perintah. Berikutnya gantian lagi. Said atau Bayu? Ya, Said. Tambahkan lagi perintahnya, Id. Gerakan mouse-nya. Gerakan mouse-nya. Ya, gerakan. Ya. Geser ke sebelah kiri, lepaskan. Ya. Lanjut, perintah yang lain. Ya. Ya. Nah, sekarang klik actionnya. Nah, bergerak ya. Sekarang gantian lagi. Tambahkan lagi perintahnya yuk. Nah, tambahkan, gerak, geser, lepaskan. Ya, lagi. Perintah yang lain lagi. Banyak-banyak saja. Bebas. Walaupun tidak ada di hasil diskusi kalian, silakan dimasukkan. Ya, boleh? Ya, boleh masukkan mungkin. Ya, kasih perintah untuk eksekusinya. Ya, yang itu. Ya, betul. Nah, akhirnya bergerak sesuai perintah. Nah, perhatikan, inilah yang namanya kecerdasan buatan. Dia tidak akan bisa bekerja kalau belum kita beri perintah. Ya, sampai di sini dulu. Kira-kira bisa dipahami tidak? Nah, dari kita mempelajari Scratch ini, ya, apa yang bisa kalian tarik? Apa yang bisa kalian ambil? Apa yang bisa kalian jadikan kesimpulan setelah kita mempelajari aplikasi Scratch ini? Ya. Scratch membantu kami untuk mengenal kecerdasan buatan. Membantu perintah yang kita berikan dan dikerjakan oleh AI. Artinya dengan kita menggunakan aplikasi Scratch ini, kita bisa mengenal bagaimana AI itu bekerja. Ya, AI bisa bekerja jika diberikan perintah. Secerdas apapun itu ya, kalau kita tidak memberikan perintah maka dia tidak akan bisa merespon. Tetapi jika sekali saja kita memberikan perintah, maka apapun yang berhubungan dengan perintah itu akan dia terapkan atau dia kerjakan atau akan dia cari. Ya. Nah, sedikit menyimpang tapi ada hubungannya. Kalau kalian punya HP, ada HP tertentu yang bisa membuat wajah kita kelihatan lebih baik daripada aslinya. Contohnya, kita mempunyai jerawat nih. Begitu kita foto, maka baik kita lanjutkan. Ya, ketika kita mengenal AI, maka kita harus dituntut untuk berpikir atau bertindak secara bijaksana. Kalian mungkin pernah memperhatikan bagaimana pendidikan yang bisa dilakukan sehingga itu bisa berpotensi merugikan orang lain. Ya, jangan pernah melakukan itu, kenali dengan baik supaya tidak mudah tertipu, tidak mudah terprovokasi untuk hal-hal yang semacam itu. Ya, karena AI dengan suara Anda saja Bapak bisa membuat lagu. Dengan wajah kita saja
kita bisa membuat video, walaupun bukan kita yang sebenarnya bukan kita yang merekam video tersebut, tetapi dengan bantuan AI video atau foto itu bisa diolah sedemikian rupa. Ya, contohnya dalam videonya Paris tiba-tiba berubah jadi Iron Man, itu bisa ya. Pernah main TikTok? Pernah memakai efek-efek TikTok? Efek TikTok itu juga bagian dari AI. Ya, bayangkan kalian yang wajahnya seperti ini bisa saja hidungnya yang pesek dimancungkan, ya, matanya yang seperti ini bisa dikecilkan, rambutnya yang hitam bisa diwarnai, padahal aslinya tidak. Itulah salah satu kecerdasan buatan. Bijaksanalah dalam menggunakan kecerdasan buatan, ya. Jangan terlena menggunakan teknologi yang ada. Kenalilah sebanyak mungkin, ya. Pelajarilah setekun mungkin. Hanya tetap harus berhati-hati, tetap harus ada penyaringnya. Saya perhatikan, ya. Jangan hanya menerima, tetapi juga harus berani, ya, menyimak, memfilter atau menyaring apakah informasi itu layak untuk diserap menjadi sebuah pengetahuan atau tidak. Ya, sampai di sini jelas? Nah, kalau jelas, kita akan bertemu nanti di pertemuan selanjutnya dengan materi yang sama seperti ini. Ya, tapi untuk hari ini kita cukupkan sekian. Nanti hati-hati di jalan pulang. Ingat kewajibannya sebagai siswa, ingat kewajibannya sebagai anak, ingat kewajibannya sebagai, ya, orang yang memiliki kepercayaan atau agama. Ya, kerjakan semuanya sesuai porsinya. Jangan salah satunya dilebihkan, jangan asik main game, sholatnya lupa. Ya, jangan kasihkan scrolling TikTok, belajarnya lupa. Jangan ya. Nah, nanti setelah pelajaran kita selesai, silakan kemas barangnya, pulang, ya, sampai rumah, bantu orang tuanya, bantu orang tuanya apa yang bisa dibantu, ya. Jangan, ya, membiarkan orang tuanya harus, ya, menambah pekerjaan yang lainnya. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin supaya kalian bisa bersekolah dengan baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kembalikan meja dan kursinya, ya, ke tempatnya semula. Rapikan semua tasnya. Silakan pulang dan beristirahat. Selamat siang. Silakan.